Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kembali lagi di pembelajaran daring matematika. Saat ini ada di halaman 11 di LKS kamu ya. Kalau di Bapak ini halaman 8 ya. Ini kita nomor halamannya beda ya. Kalau di yang ada di kamu ini halaman 11 apa 12, halaman 12 sepertinya ya. Halaman 12. Oke, langsung saja kita akan bahas. Silakan diperhatikan Anda semua. Uji kompetensi bab 7. Oke, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nama lain dari perbandingan. Nama lain dari perbandingan itu jadi rasio. Rasio itu diambil dari bahasa Inggris ya, ratio. Tulisannya ratio. Oke, ini perbandingan. Oke. Kemudian siswa di Desa Sukamulya diminta memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online. Media online ini 100 siswa. Kemudian 50 siswa memilih media cetak. Yang online dan yang cetak. Ini perbandingannya, rasio banyaknya siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah, berarti ini perbandingan antara media online dan media cetak. Online-nya ada 100, oke, berbanding cetaknya 50. Nah, caranya gimana nih? Apakah ini sudah perbandingan? Ini sudah perbandingan tapi belum sederhana. Nah, sekarang kita jadikan ini menjadi sederhana. Caranya gimana? Caranya ini dibagi sama-sama bisa dibagi 10 ya. Sama-sama bisa dibagi 10, ini jadi 10. Kemudian ini 5. Terus sama-sama bisa dibagi 5. 10 bagi 5 2. Kemudian 5 dibagi 5 1. Jadi 2 banding 1. Oke. Jawaban. Sekarang kita lihat manakah di antara kecepatan rata-rata kendaraan berikut yang melaju paling cepat. Yang pertama itu 589 mil dalam 1 jam. Nah, caranya ya. Oke, boleh kamu hitung manual nih biar tidak terlalu panjang. Bapak gunakan kalkulator. Caranya jarak dibagi jam. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu ya. Kecepatan. Oke, jarak dibagi waktu. Oke, ini K saja ya. Sebenarnya kalau di IPA, kalau tidak salah itu kecepatan itu biasanya dinotasikan dengan V, kemudian jarak itu S, waktu itu T, seperti ini ya. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia, kamu boleh juga kecepatan itu K sama dengan J itu jarak, W-nya waktu. Boleh seperti itu. Oke, jarak dibagi waktu berarti ini 589 dibagi 11. Oke. Ini sama dengan 53,54. 53,54. Oke, kita ambil 2 digit di belakang koma. Kemudian 360 dibagi 7. Oke. Hasilnya 51,4. 51,4. Oke. Kemudian 42 ya, sorry. Oke, kita kasih 2. Kemudian 283 dibagi 5. Oke. Ini sama dengan 56,6. Oke. 56,6. Kemudian 111 dibagi 2 sama dengan 55,5. Nah, mana yang paling cepat dengan yang melaju lebih cepat ya, yang melaju paling cepat itu yang tentunya yang kecepatannya paling tinggi. Mana kecepatan yang paling tinggi? Ini 53,54, 51,42, 56,6, 55,5. Kita bandingkan mana yang besar nilainya. Yang besar nilainya ternyata adalah 56,6. Maka jawabannya adalah C. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan untuk menjawab nomor soal 4 dan 9 nih. Diameter di sini. Ini juga ada di buku paket ya.
Oke, sekarang 4 sampai nomor 9. Nomor 4 dulu, Anton mengatakan rasio diameter pohon ramin. Ramin, mana ramin? Kita lihat ramin. Ramin itu kita ngomongin diameter ya. Ngomongin diameter berarti ini ya. Oke, ramin itu 20. Kemudian pohon ulin 150. Kita cari, karena di sini Anton menyatakan perbandingannya, maka kita lihat perbandingannya. Ini sama-sama dibagi 10, bagi 10 2, dibagi 10 15, 2 berbanding 15. Sedangkan Anton menyatakan 1 berbanding 6. Sama tidak? Tidak sama. Karena tidak sama berarti pernyataan Anton itu salah ya. Jadi ini boleh silang di sini ya. Salah. Dia mengatakan selisih tinggi pohon damar dan gaharu. Selisih tinggi, oke, tinggi kita ngomongin ini ya. Tinggi pohon damar dan gaharu. Oke. Ingat, selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. 65 dikurangi 40. 65 dikurangi 40, 25. Maka pernyataan dari Ria benar. Leni menyatakan jari-jari pohon ulin, jari-jari berarti setengahnya dari diameter ya. Jari-jarinya berarti ini 75, kalau yang ini 60, yang ini 50, yang ini 30, yang ini 10. Ingat, jari-jari itu diameter dibagi 2, setengahnya dari diameter. Leni mengatakan jari-jari pohon ulir sekitar setengah kali, ulin ya, pohon ulin, mana ulin? Ulin itu 60. Sekitar setengah kali jari-jarinya pohon damar. Pohon damar mana? Damar 75. Oke. Benarkah pohon ulin itu setengahnya damar? Oke. Maksudnya kalau pohon ulin itu dikali 2 itu hasilnya 75. Ternyata tidak ya. 60 dikali 2 itu 120. Kalau misalkan pernyataannya ulin setengah kali jari-jari pohon damar, maka seharusnya pohon damarnya 120, tapi kan ini tidak. Berarti ini pernyataan yang salah. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan Ananda semua. Sekarang gini, boleh Ananda mencentang lebih dari 1 ya, jika itu benar. Oke. Pasangan perbandingan yang sesuai dengan tabel di atas antara tinggi pohon dan diameter ya. Tinggi pohon dan diameter. Oke, kita langsung saja nih. Kalau pohon ulin dulu, ulin 50 dengan 120. 50 berbanding 120. Kalau ini 50 berbanding 40. Salah ya. Oke. Jadi kita jangan centang. Kemudian gaharunya 40 berbanding 60. Betul. Oke. Kemudian raminnya 40 berbanding 20. Oke, 40 berbanding 20. Oke, ini sama-sama bisa dibagi 2. Dibagi 10. 40 dibagi 10, 4. 20 dibagi 10, 2. Nah, ini perbandingan jadi senilai dengan ini, maka ini boleh. Betul maksudnya. Sekarang kayu hitam. Kayu hitam itu 40 berbanding 100. 40 berbanding 100. 40 berbanding 100. Sama-sama bisa dibagi 10 nih. 40 dibagi 10 4, 100 bagi 10 10. Maka ini juga betul ya. Tapi ini bukan perbandingan sederhana ya. Kalau perbandingan sederhana ini sebenarnya bisa dibagi lagi. Ini bisa menjadi perbandingan yang paling sederhananya 2 berbanding 3 seharusnya. Kemudian ini perbandingan yang sederhananya 2 banding 1 semestinya. Ini perbandingan sederhananya 2 banding 5 semestinya. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 8. Pohon yang memiliki tinggi kurang dari 45 cm. Pohon yang memiliki tinggi kurang dari 45 cm. Tingginya 45 cm. Di sini ngomongin 45 berarti kalau 45 cm berarti ini semuanya di checklist. Kenapa? Karena semuanya di tabel ini tingginya dalam hitungan meter semua, nggak ada yang sentimeter. Oke. Kalau soalnya seperti ini ya, misalkan
si pembuat soal itu salah, seharusnya ini 45 meter, misalkan seharusnya ini 45 meter, maka kalau pertanyaannya pohon yang memiliki tinggi kurang dari 45 meter, maka jawabannya adalah maka jawabannya ini. Kayu hitam, gaharu, dan ramin. Kayu hitam, gaharu, dan ramin. Mestinya di checklistnya yang ini. Kalau misalkan dalam ukuran di sini soalnya meter ya. Oke, seperti ini. Apabila kelima pohon dibandingkan, siapakah yang memiliki keliling batang pohon terbesar? Jelaskan. Keliling batang pohon terbesar. Nah, berarti di sini kalian harus mencari kelilingnya. Nah, ingat rumus keliling itu apa? Rumus keliling itu 2VR. Oke, R-nya R kecil ya. 2VR. 2 kali V kali jari-jari. Atau boleh juga keliling itu diambil jadi 2 kali V kali D. V kali D. V dikali diameter. V-nya boleh kamu ambil 3,14, boleh juga kamu ambil V-nya itu 22/7. Bapak ambil yang desimal saja ya, yang 3,14. Nah, sekarang kita cari kelilingnya. Kelilingnya Bapak taruh di sini deh. Taruh di sampingnya. V kali D, rumus keliling itu V kali D. Oke. Diameternya ini sudah ada. Diameternya kan sudah ada nih, tinggal dikalikan saja. Lebih cepat pakai kalkulator boleh ya. Nah, 150 ini V kali D. V-nya itu 3,14 dikali 150. Oke, maka jawabannya adalah 471. Oke, 471. Bapak warnanya Bapak bedain deh, warna hitam. 471 nih. Kemudian yang nomor 2, 3,14 dikali 120. Oke, 36 berapa tadi? 376,8. 376,8. Oke. Sekarang ini diameternya 100, berarti 3,14 kali 100. Nah, ini 314 ya. Oke, 314. Kemudian 3,14 dikali 60 sama dengan 188,4. Kemudian 3,14 dikali 20 sama dengan 62, berapa tadi? 62,8. Oke, kita lihat pertanyaannya sekarang. Kita lihat pertanyaannya. Apabila kelima pohon dibandingkan, siapakah yang memiliki keliling batang pohon terbesar? Kelilingnya yang paling besar. Yang paling besar, sebenarnya keliling pohon yang paling besar itu bisa dilihat dari diameternya. Kalau diameternya paling besar, maka dia kelilingnya juga paling besar. Jawabannya adalah damar, pohon damar. Jadi sebenarnya walaupun kita nggak cari kelilingnya, dengan membandingkan diameternya saja kita sudah dapat keliling terbesar. Jadi jawabannya adalah pohon damar. Oke. Alasannya karena diameternya paling besar. Nah, gitu. Besar. Oke, dari situ ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 10. Ini nomor sampai nomor berapa ya? Banyak nih nomor sampai nomor 15. Oke, sedikit lagi. Sebutkan kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk per kilometer paling rendah. Kepadatan penduduk itu sama saja dengan jumlah penduduk dibagi luas ya. Jumlah penduduk dibagi luas. Boleh kalian hitung nih. 1.576 dibagi 5.873. Nah, sama dengan ini kepadatan penduduknya 268. Nah, oke. Koma ya, ada komanya di sini. Komanya Bapak nggak tulis lah ya.
Kalau mau ditulis juga boleh 2 digit 19 ya. Kemudian yang keduanya 708.683 dibagi 1560 sama dengan 454 koma berapa tadi? 28. Kemudian 2.298.198 dibagi 2.478 sama dengan ini 9,274. 9,274. Nah, terakhir yang situ Bondo. Untuk yang situ Bondo itu 641.692 dibagi 1.639 sama dengan 391,51. Maka yang paling padat itu tentu yang paling besar kepadatan penduduknya. Nah, yang paling besar kepadatan penduduknya itu adalah Bondowoso. Oke. Bondowoso. Jadi disebutkan yang paling tinggi nih, yang tinggi. Nah, kemudian yang paling rendah berarti yang paling kecil nih. Yang paling kecil berarti Jember. Kecil. Oke. Jadi yang paling rendah itu adalah Jember. Kemudian manakah yang paling padat penduduknya? Yang paling padat penduduknya adalah Bondowoso. Kemudian tentukan perbandingan wilayah Kabupaten Jember dengan Banyuwangi. Jembernya itu Jembernya 2.298.000 berbanding Banyuwanginya 1.575.000. Ini kita bandingkan nih. Cara bandinginnya boleh ini dibagi yang besar dibagi yang kecil. Kalau yang besar dibagi yang kecil, coba kita lihat dulu ya. 2.298.198 dibagi 1.575.000 86 sama dengan 1,45 ya. Berarti ini 1,45 berbanding, Bapak ambil 2 digit ya. Kalau mau 2 digit ya. Kemudian ini berarti 1. Biar tidak ada koma, ini kita kali 100. Kenapa kali 100? Biar komanya hilang. Jadi 145 berbanding 1. Ini kali 100 juga 100. Nah, gitu ya. Jadi ini perbandingannya. 145 berbanding 100. Boleh juga ini berbanding ini. Cuma biasanya kan perbandingan itu disederhanakan. Oke, sekarang kita masuk di nomor 13. Perbandingan rasio sederhana antara 2 km dengan 500 meter. Ingat, kilometer ke meter itu kali 1000, maka ini 2000. 2000 berbanding 500. Coret nolnya 2. Jadi 20 banding 5. Sama-sama bisa dibagi 5. 20 dibagi 5 4. 5 dibagi 5 1. Jadi perbandingannya 4 banding 1. Maka ini panahnya ke sini jawabannya. Sekarang 24 dibagi 32. Nah, 24 berbanding 32. Ini sama-sama bisa dibagi 8 nih, saya. Bagi 8. Dibagi 8 3, dibagi 8 4. Jadi 3 banding 4. Ke sini. 150 siswa diwawancari kesukaan membaca berita. 100 online, 50 media cetak. 100 berbanding 50 ya. 100 berbanding 50. Maka ini sama-sama bisa dibagi 50. Langsung bagi yang besar. 2 berbanding 1. Nah, maka inilah jawabannya. Oke, sekian, terima kasih Ananda semua, silahkan dipelajari. Untuk buku kamu ini halaman 12 dan 13 ya. 12, 13.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.